Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMA 10 Muara Jambi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA 10 Muara Jambi oleh Ibu Lia Yuraini. Selamat beriring salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, marilah kita bersama-sama menyaksikan arahan atau sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Ria Anggraini. Pada Ibu Ria kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sumini atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih semangat kita ya? Ya, semangat, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan kita telah hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya, dengarkan instruksi saya. Jika saya bilang tepuk 1, tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan, kita bertepuk tangan. Kalau tepuk setengah, krik, 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 krik. Oke ya. Kalau tepuk setengah, krik, 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 krik. Nah, paham ya? Dengarkan ini. Kalau tepuk tangan kita bertepuk tangan. Oke. Iya. Kita mulai ya, nanti yang belum fokus diberi hadiah. Oke, kita mulai. Untuk mengawali pagi kita, mari kita tepuk tangan. Iya. Tepuk setengah. Diulangi. Setengah. Belum fokus. Tepuk setengah. Tepuk 1, 2. Kan tidak tepuk 2. Ayo yang belum fokus. Ayo yang belum fokus. Kita ulangin ya. Untuk mengawali pagi kita, mari kita bertepuk tangan. Oke, tepuk 2. Setengah. 1. Oke, ayo yang Bu Nova, Pak Leo, silakan berdiri Bu Sumini. Karena instruksinya 1, tidak ada tepuknya. Oke. Iya, berarti segala sesuatunya perlu kita awali dengan fokus. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk ice breaking kita. Kita lanjutkan. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Karena yang belum fokus tadi supaya fokus, sepertinya Pak Leo nih. Apa itu budaya positif? Mari sama-sama kita dengarkan. Boleh berdiri Pak Leo? Ya Bu, terima kasih. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah budaya yang membangun karakter individunya masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Leo. Menurut Bu Nova? Kalau budaya positif itu kecenderungan keyakinan atau kebiasaan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nova dan Pak Leo. Berarti budaya
adalah keyakinan atau kebiasaan yang dijalankan oleh diri. Mari kita lihat, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Ya Bapak Ibu ya, seyogianya budaya positif sudah kita laksanakan belum di sekolah kita? Sudah. Seperti apa Bu Betty? Boleh dengan Bu Betty? Salam, sapa, senyum, disiplin, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan sebagainya. Terima kasih Bu Nurbaiti, sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. 3S, senyum, sapa, salam, dengan kita sholat berjamaah. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ini bentuk 7 budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Di samping yang sudah kita terapkan terbiasa, yang sudah kita biasakan. Melaksanakan tata tertib sekolah. Jelas ya Bapak Ibu ya, sekolah kita ada tata tertib baik untuk siswa maupun untuk kita sebagai guru. Cinta kebersihan dan lingkungan. Ya, dengan cara kita menyediakan tempat sampah di setiap depan kelas, di setiap depan ruangan. Kemudian kejujuran. Nah, kita sama-sama melatih anak kita untuk jujur. Kemudian religius. Nah, ini sudah sangat kita laksanakan, yaitu yasinan, kegiatan yasinan setiap hari Jumat pagi untuk yang muslim, dan hari Jumat siang ada ibadah ritualnya untuk yang non muslim. Kepedulian. Nah, sudah juga kita laksanakan Bapak Ibu. Melalui apa Ibu Siska? Boleh contohkan kepedulian kita? Salah satunya kalau ada siswa yang sakit kita menengok. Kalau ada yang meninggal orang tuanya kita juga datangi gitu, salah satunya. Oke, baik, terima kasih Bu Siska ya. Berarti kita sudah menerapkan bentuk kepedulian budaya positif kita baik di siswa maupun sesama kita majelis guru. Toleransi berarti kita saling menghargai. Bisa dicontohkan Ibu Putri toleransi yang kita terapkan di sini? Toleransi yang ada di sekolah yang sudah kita terapkan yaitu bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Oke, bergaul dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, bangsa ataupun ras. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir, sikap nasionalis dan cinta tanah air. Jelas kita laksanakan. Ibu Susi mungkin bisa memberikan contohnya. Terima kasih Bu Ria. Menurut saya sikap nasionalis itu kita lihat dari pelaksanaan upacara setiap hari Senin dan perayaan hari-hari besar. Iya, baik, terima kasih. Ternyata kita di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif yang disarankan. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu, Bapak Ibu yang bersenang di seluruh Muara Jambi. Next block. Nah, ini arti penting budaya positif. Mengapa kita penting untuk melaksanakan budaya positif di sekolah? Untuk menumbuhkan karakter anak. Ya, jadi kita tumbuhkan karakter anak tadi yang sifat peduli, sifat religiusnya, cinta tanah airnya. Karena kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid. Nah, baik Bapak Ibu, ada 6 bentuk penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita gali bersama. Apa sih ke-6 itu? Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat 5 posisi kontrol guru. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang keenam segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Next, Bapak. Nah,
Jadi disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu kita tumbuhkan dari kesadaran mereka tanpa imbalan, tanpa penghargaan, apalagi ancaman maupun hukuman. Next book. Nah, ada berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi murid kita melakukan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ada 3 ranah. Yang pertama melalui profil pelajar Pancasila, keterampilan hidup, dan primary yes program. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan dalam P5. Bisa Ibu Putri dibantu dalam P5 yang kita nyanyikan apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bu Okta bisa dibantu? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Nah, berarti itu nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kurikulum kita, kurikulum Merdeka. Next, Bu Okta. Nah, ini tadi Bapak Ibu nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada siswa, yang akan kita berikan kepada siswa kita. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ada 6. Next box. Nah, selanjutnya yang menurut primary yes program secara umum ada toleransi yang tadi ya Bapak Ibu ya, 7 budaya positif, ada saling menghormati, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kerjasama, dan percaya diri. Next, Bu Okta. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan dasar nggak Bapak Ibu? Punya? Mungkin boleh dibantu Bu Ana. Bu Ana, kita punya kebutuhan dasar apa ya? Salah satunya contoh kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia mungkin contohnya kebutuhan dasar hidup kita. Seperti itu mungkin Bu Ria. Oke, bisa disampaikan dengan Ibu Jenny kebutuhan hidup kata Bu Ana. Untuk bertahan hidup ya Bu Ana ya. Baik, terima kasih Bu Jenny. Ini kebutuhan dasar kita punya kebutuhan dasar loh. Selain kebutuhan untuk bertahan hidup, mungkin kebutuhan untuk diakui. Oke, untuk diakui. Bu Siska mungkin kebutuhan apa lagi? Kebutuhan merasa bahagia. Nah, mari kita lihat. Next, nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, mari kita lihat apa saja kebutuhan dasar kita. Ada 5 ternyata Bapak Ibu. Ya, yang pertama bertahan hidup, benar kata Bana. Kita butuh untuk bertahan hidup. Apa? Berarti kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keamanan, kita butuh kesehatan. Mungkin tanpa itu kita tidak bisa bertahan hidup, tanpa makan, tanpa tempat
mau di mana kita hidup ya Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang. Nah, kasih sayang yang merasa diterima. Apa itu kasih sayang dan rasa diterima? Cek. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Apa saja di sana penguasaan? Ada harga diri, ada kemauan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka, mandiri kita, bebas menentukan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Nah, yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ternyata itu semua kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kita ingin diterima, kita ingin dihargai, kita ingin merasa aman, kita ingin sehat, kita harus mengendalikan diri, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar kita. Kita untuk humor, kita harus bermain, semua itu merupakan kebutuhan dasar kita. Next Bu Okta. Yang ketiga, budaya positif yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Nah, jadi dalam bertingkah laku ternyata kita ada yang memotivasi. Coba Ibu Sumini. Bu Sumini datang pagi ke sekolah, apa yang memotivasinya? Mengapa ingin datang ke sekolah? Saya datang ke sekolah pagi hari sesuai kewajiban saya sebagai guru, datang lebih awal karena saya akan mengambil pelajaran tepat waktu. Makanya itu merupakan dorongan dari hati saya ya paling dalam untuk melakukan tugas itu karena itu adalah suatu kewajiban. Oke, berarti motivasinya dari dalam Bu ya, dari dalam diri. Nah, yang kita kenal dengan istilah motivasi intrinsik. Ada dua motivasi kita. Ibu Betty memakai brus ada nama, kira-kira apa yang memotivasi Bu Nurbaiti ya? Pengen apa ya? Biar tahu itu punya kita. Oke. Ya. Identitas. Oke, terima kasih Bu Nurbaiti. Biar tahu bahwa itu identitas Bu Nurbaiti, brusnya ada nama. Nah, jadi apapun tingkah laku kita Bapak Ibu, itu tentu ada yang memotivasi, tentu ada yang mendorong. Mengapa kita melakukan itu? Mari kita lihat. Oke, ada dua. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu ada dua juga. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pinjam pagi-pagi daripada dihukum nanti sama Pak Kepsek. Itu motivasinya dari luar. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rajin-rajin biar dipuji sama Ibu Siska. Kata siswa kita kan, ngumpul tugas yang pertama biar Bu Okta senang. Itu motivasinya dari luar. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik seperti yang Ibu Nurbaiti dan Ibu Sumini bilang tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti kata Ibu Sumini, Bu Sumini pengen disiplin, datang tepat waktu ya Bu ya. Jadi menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat, kita pikir-pikir, jadi motivasi saya selama ini yang mana ya? Nah, karena kita sudah mendengar diseminasi budaya positif, mari berarti kita perlu motivasi yang mana Ibu Siska? Motivasinya? Saya rasa ketiganya lah ya. Ketiganya ya perlu ya. Oke, baik. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi ya. Ada ingin dihargai gitu ya Bu Nurbaiti ya. Oke, next Bu Okta. Terima kasih Bu Siska. Nah, yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat ada
5 posisi kontrol guru. Kita guru nggak? Ya, kita guru ya Bapak Ibu ya. Ternyata dalam kita guru ini, dalam menjalankan tugas kita, tugas pokok kita, ada 5 tugas pokok kita atau 5 posisi kontrol kita. Next Bu Okta. Nah, seperti kepalan tangan Bapak Ibu, kita guru, kita menggenggam siswa kita menggenggam siswa kita. Coba mari kita bersama-sama Bapak Ibu, kita kepalkan tangan kita. Ya Bapak Ibu, kita bayangkan di sini siswa kita yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan keinginan untuk bahagia. Mereka di sini punya minat, mereka di sini punya bakat. Kita bayangkan, kita yang akan mengontrol mereka. Ya Bapak Ibu, coba sudah kita bayangkan bersama. Apa yang terbayang Pak Leo? Apa dengan genggaman tangan kita tadi? Yang terbayang Bu terkait dengan genggaman tangan yang kita lakukan terhadap siswa sebagai kontrol. Kita berharap sebagai guru kita bisa menggiring, menentukan, bahkan mengajari anak itu sesuai dengan porsi yang ada di sekolah. Mungkin itu Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Leo. Bagaimana dengan Pak Ahmad? Bagaimana dengan genggaman tangan kita? Apa kira-kira yang kita lakukan jika anak kita di dalam ini berbuat salah? Terima kasih Ibu Ria. Apa yang kita lakukan jika anak kita melakukan kesalahan? Pastinya kita membina, menegur, mengarahkan siswa kita untuk lebih baik lagi. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mari kita aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, kita Bapak Ibu guru hebat semua ya Bapak Ibu. Nah, ini dia perubahan paradigma teori kontrol. Ilusinya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi seakan-akan kita, Ibu Sumini, mentang-mentang dia dewasa dari saya, dia seakan-akan aku suruhlah dia karena dia lebih muda, memaksa. Ayo, itu ilusi selama ini Bapak Ibu. Yang kedua, guru mengontrol murid. Jadi kita yang mengontrol murid, ya kan? Kamu nanti kerjakan tugas ya. Pulang sekolah nanti jangan kemana-mana ya. Hari Senin pakai baju ini ya nak. Besok kita praktikum ya. Kita yang mengontrol mereka. Kemudian kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menurut kita mengkritik anak, kita membuat anak merasa bersalah, itu menurut kita akan menguatkan karakter mereka. Kemudian yang terakhir, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seyogyanya anak itu perlu kita kuatkan, perlu kita berikan kekuatan yang positif supaya karakter mereka tumbuh. Misalnya nih, ya nak ya, tidak apa-apa seperti itu ya. Kedepannya lebih baik lagi ya, supaya kamu lebih disiplin. Nah seperti itu. Jadi perlu kita kuatkan anak kita. Next Bu Okta. Ternyata ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Pernahkah kita menghukum murid kita? Ayo kita jawab yang jujur. Pernah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tuh kan kamu jadinya tercoret nih buku ibu. Kamu sih itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ada apa? Kenapa sedih? Coba cerita. Mana tahu ibu bisa bantu. Iya Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau. Ibu lihat kamu kemarin terlambat, hari ini terlambat, hari ini sepatunya beda warna. Itu pemantau. Yang terakhir, manajer. Mengapa anak ibu kok terlambat hari ini? Ada apa? Oh, saya kesiangan Bu. Bagaimana kira-kira mengatasinya? Itu manajer. Bapak Ibu ya. Di mana kita? Di mana kita dari kelima itu? Yang pertamakah kita? Yang keduakah kita?
Yang ketiga kita? Yang keempat kita? Yang kelima kita? Siapa yang mau memberikan komentar? Ibu Lopi mungkin nih? Atau semuanya? Coba Ibu Lopi. Di mana kita? Penghukumkah kita? Membuat rasa bersalahkah kita kepada murid? Temankah kita kepada murid? Coba argumennya Bu Lopi. Baik Bu Ria, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya semua fase itu pasti sudah pernah kita lewati semuanya Ibu Ria. Pengalaman pribadi saya penghukum itu pasti sudah pernah saya lakukan. Salah satunya mungkin ketika ada siswa terlambat, meskipun bentuk hukumannya nggak parah ya Bu Ria, saya suruh menyapu, saya suruh membersihkan sesuatu seperti itu, tetapi ternyata kategorinya tetap sebagai penghukum dan saya pernah ada di posisi itu. Pembuat rasa bersalah, ya saya pernah berada di sana. Apa yang saya lakukan? Pada saat itu siswa saya melakukan kesalahan dan saya mengatakan, makanya kan jadinya kayak gini, sebenarnya itu tidak boleh. Meskipun saya menggunakan kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hatinya, tetapi dalam pendidikan guru penggerak ternyata itu pasti salah. Kemudian sebagai teman, saya merasa saya harus akrab dengan siswa tersebut. Ternyata hal itu juga bukan pilihan yang tepat. Karena ketika saya menjadi teman siswa tersebut, akrab dengan harapan ada pendekatan pribadi, ternyata nanti punya dampak. Siswa tersebut merasa kita membackup mereka, sehingga nanti ada unsur mereka menyatakan, ada ibu di belakang saya. Ternyata itu juga punya dampak. Kemudian sebagai pemantau, saya sudah pernah juga merasakannya, dimana ketika sebagai pemantau saya perhatikan saja, saya arahkan, saya lihat. Nah, posisi ini dari teman saya lebih memilih ke pemantau, sementara ada posisi manajer yang lebih baik lagi. Nah, setiap individu majelis guru tentu berharap bisa menjadi posisi manajer. Alangkah mirisnya jika tetap di fase sebagai penghukum ya Ibu Ria. Sehingga saat ini alhamdulillah saya mulai dari posisi pemantau bagaimana kita menjadi seorang manajer terhadap peserta didik kita. Meskipun tidak bisa 100% saya realisasikan dalam beberapa waktu, tetapi saya akan terus mencoba menjadi seorang posisi manajer bagi peserta didik saya. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, coba kita rubah yuk. Misalnya saya bilang beri apresiasi. Wow, keren. Wow, keren. Wow, 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 keren. Mantap. Oke, kita ulangi. Mari beri apresiasi untuk Ibu Lopi. Wow, keren. Wow, keren. Wow, 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 keren. Mantap. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Benar sekali ya Bapak Ibu. Ya, kita semua sudah pernah berada di level itu. Mari kita lihat seperti apa sih penghukum. Nah, ini dia penghukum ternyata. Dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik-hardik. Apa yang akan dirasakan oleh anak? Senantiasa kita murid menjadi lebih tertekan. Ya kan, yang dirasakan anak murid lebih tertekan. Apa kita? Patuhi aturan saya. Kan sudah Bapak bilang, jangan terlambat. Bapak sudah di dalam, harus di dalam. Salah, keliru Bapak Ibu. Emangnya Bu Ria pernah? Pernah sekali. Ya Bapak Ibu ya, pernah sekali. 2 kali jangan. Ya, jadi kita pelan-pelan seperti tahapan bayi. Mulai dari belum melihat baru lahir, mulai samar-samar sampai penglihatannya tajam, terungkup, sampai akhirnya dia berlari, berbicara pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, hormat misalnya datang terlambat, hormat bendera 1 jam, push up, sapu led. Itu apa? Penghukum ya Bapak Ibu ya. Kita hindari. Kalaupun kita harus memberikan sanksi yang pendidikan lah, misalnya coba apa doa mau belajar? Ya Bapak Ibu ya, boleh kita mungkin sebagai penghukum tapi yang mendidik sifatnya. Next, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Seperti apa sih? Nada suaranya memelas,
halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Seperti ini, ibu sangat kecewa sama kamu, seakan-akan mengelus, ya kan? Bu kecewa sama kamu. Nah, coba berapa kali sudah ibu bilang untuk tidak melakukannya lagi. Gimana kalau orang tuamu tahu? Seperti itu kesannya lembut, tapi anak merasa bersalah. Nah, apa yang akan dirasakan oleh anak? Dia malah merasa tidak nyaman. Dia merasa rendah diri. Dia merasa sedih. Padahal sudah kita belai. Ya Bapak Ibu, pelan-pelan kita berubah ke arah yang positif. Next, sebagai teman. Nah, ini kurang lebih sama, kita ajak kita ramah, akrab, bercanda, meratap pada murid dengan mata dan senyum jenaka. Ayo bantulah demi ibu, yuk sapulah lem nak yuk demi ibu. Dia kalau lemnya bersih kan kita yang enak. Nah, itu posisi teman, ya. Kemudian apa? Ayo ingat, tidak dengan bantuan ibu selama ini nilaimu tinggi gara-gara ibu loh. Ah, itu teman. Next, ya masih teman Bu Okta. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Positif, baik atau tidak ini? Ada baiknya, ada juga negatifnya, ada positifnya dan ada negatifnya ya Bapak Ibu. Negatifnya murid, apalagi kita anak murid SMA, dia kurang menghargai kita. Lain tanggapan dia, apalagi kalau Pak Leo yang seakan-akan posisi teman, jadi anaknya baper duluan, keplok-keplok duluan anaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Jadi harus ekstra hati-hati kita sama anak kita. Bu Siska perhatian sama si Angga bingung. Bu Siska kok perhatian sekali ya? Jadi pengagum rahasia ya Bu Lopi ya. Oke. Oh, boleh pakai mic Bu Siska, pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi nih, kelas IPS 2 yang iya, kelas 12 IPS 2 yang tahun kemarin. Dia pengagum saya karena nggak lagi mengajar, dia mantap. Foto saya disimpan ya. Jadi kemarin ketahuan ketangkap HP-nya. Jadi kenapa kamu mau menyimpan foto ibu? Karena saya pengagum ibu katanya gitu. Saya sampai sekarang nggak tahu siapa pengagumnya. Ibu Lopi pernah gimana Bu Lopi? Pernah waktu itu saya naik motor Ibu Ria, kemudian ditaruh di motor saya. Ibu cantik sekali, saya senang belajar dengan ibu. Sampai hari ini kejadian itu di tahun 2000 berapa itu saya pertama kali masuk sini, 2011-2012 itu ya. Sebelum saya hamil anak kedua, di jam motor saya temukan surat cinta dari siswa. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa siswa tersebut. Oke. Tidak tahu Ibu ya. Yang jelas sudah pernah mengalami pengagum rahasia. Cuman sebagai pendidik kita tidak usah terlalu kepo. Kita anggap itu mungkin memang itu di fase siswa kita. Mungkin itu tadi motivasi ekstrinsik kita sekolah ya. Menjadi siswa yang dirindukan siswa meskipun dalam kategori rindunya bagaimana ini Bu? Iya, baik. Jadi banyak bentuk motivasi yang bikin kita ke sekolah. Oh, ada anak yang menunggu kehadiran saya ini. Jadi dari rumah Bu Lopi jadi dari rumah tampil cantik ya, supaya anak kagum. Nah, banyak bentuk motivasi. Next, Bu Okta, kita lihat yang posisi pemantau. Nah, seperti apa yang posisi pemantau ya? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kita lakukan? Ada sanksinya ya. Kamu hari ini memakai sepatu putih, padahal peraturan kita sepatu hari ini hitam. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Itu seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan. Jadi kamu kena sanksi ya, dia hitung-hitungan. Dicatat ya. Sudah 1 kali ya kamu alpa. Kita janji ya, kalau alpa nanti kamu harus mengerjakan soal 5.
Nah, besok kalau alpamu 2 kali, berarti kamu mengerjakan soal 10, semua dicatat, didokumentasikan. Oke, next Bu Okta. Nah, terakhir di posisi manajer. Posisi manajer ini akan membantu kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Guru perlu fleksibel dalam menggunakan posisi kontrol yang berbeda-beda. Posisi kontrol yang terbaik digunakan adalah posisi kontrol yang dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengontrol perilaku murid secara efektif dan efisien. Apa yang kita ucapkan jika kita di posisi manajer? Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Ya Bapak Ibu, jadi jangan kita doktrin anak itulah kamu. Tidak buat tugas kan? Tidak buat tugas kan? Terlambat lagi kan? Jangan. Kita bawa posisi kita manajer. Manajer bukan berarti kita kepala sekolah saja ya Bapak Ibu. Kita guru juga harus sebagai posisi manajer. Tahu tidak kenapa Ibu panggil? Tidak tahu Bu? Iya benar. Kemarin waktu Ibu ngasih tugas 5 mengenai contoh gerak, benar? Punya kamu sudah ada? Oh iya Bu, sampai anak itu menyadari sendiri. Nah bagaimana seperti itu? Nah Bapak Ibu nanti ada lagi restitusi ya, bagaimana kita memberikan anak solusi terhadap kesalahan. Next Bu Okta, jadi ada 5 posisi kontrol kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi apa Ibu Putri? Pengukur. Yang kedua Bu Nova? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga Bu Siska? Sebagai teman. Yang keempat Bu Nurbaiti? Pemantau. Yang kelima manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita di mana? Ya bolehlah sekali-sekali teman, ya sekali-sekali. Yang semuanya, tapi yang negatif tidak usah lagi karena kita sudah dapat diseminasi budaya positif. Cuma tidak usah manajer, belum sanggup kami Bu Ria manajer langsung. Oke, pelan-pelan kita ya. Yang penting jangan sebagai penghukum dengan membuat rasa bersalah. Berguyur saja, teman, manajer. Oke, next Bu Okta, keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, yang kelima adalah keyakinan kelas. Next Bu Okta, seperti apa itu keyakinan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, coba kita lihat. Coba Ibu Nurbaiti mungkin bisa memberikan pendapatnya. Oke. Jadi kalau keyakinan kelas itu disepakati secara bersama oleh seluruh warga kelas. Mereka yakin akan hal apa yang akan mereka lakukan ke depan. Jadi menumbuhkan rasa keyakinan mereka dari dalam tubuh, dari diri mereka sendiri. Itu keyakinan kelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurbaiti. Coba kita lihat mengapa keyakinan kelas. Nah itu, jadi keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasinya dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nah jadi pertanyaannya, perlu nggak keyakinan kelas Bapak Ibu? Perlu ya, perlu kita buat keyakinan kelas itu di awal pembelajaran kita. Keyakinan kelas misalnya Bu Susi ngajar berapa kelas? Ini Bu Siska. Oke, boleh pendapatnya Bu Susi ngajarnya berapa kelas? Oke, 7 kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang satu dengan yang lainnya sama atau berbeda ya? Pada dasarnya sama Bu Ria. Iya. Setiap siswa itu mereka membuat keyakinan kelas masing-masing dan kita selaku wali kelas biasanya hanya memberikan arahan gitu. Apa-apa saja yang kira-kiranya baik untuk perubahan dalam kelas. Misalnya paling dominan kan tentang kedisiplinan. Nah, gitu. Apa kira-kira tindakan yang diambil kelas untuk menerapkan kedisiplinan dalam kelas? Oke, gitu menurut saya. Oke, ya terima kasih Bu Susi. Jadi benar ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu kita sepakati bersama anak.
Biarkan anak memberikan ide pendapatnya yang berkolaborasi dengan kita sebagai guru. Yang menjalankan keyakinan kelas itu kita guru atau murid atau kedua-duanya. Contoh keyakinan kelas mungkin Bu Nurbaiti bisa memberikan satu pendapat. Contoh bentuk keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu apa namanya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya, kalau menghargai diri sendiri berarti kita sama murid. Misalnya keyakinan kelasnya lagi mengumpul tugas tepat waktu, berarti murid. Iya, misalnya jujur dalam pembelajaran. Siapa musuh jujur dalam pembelajaran? Dia itu jujur ya? Iya, itu kita guru atau murid? Untuk murid atau untuk kita guru atau untuk keduanya? Iya, murid dan guru. Masa muridnya aja yang jujur, gurunya sampaikan yang bohong-bohong. Kereta api itu ada yang mendaki, ada yang menurun. Nah, itu tak jujur lagi nih Bu nih. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah itu kalau Ibu Sumini ngajar seni, itu pokoknya do itu do ya. Sesudah do sol. Anak-anak bingung, ini Bu sudah tak jujur ini. Ya jadi jujur, keyakinan kelas kita jujur itu untuk kita dan guru. Jadi keyakinan kelas seyogianya kita susun bukan hanya untuk murid, tapi untuk proses pembelajaran. Bapak Ibu, next Bu Okta. Nah ini prosedurnya Bapak Ibu. Jadi kita boleh melakukan keyakinan kelas. Ada 7 prosedurnya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya tadi mengumpulkan tugas tepat waktu, kan agak abstrak. Maksudnya tepat waktu, Ibu Susi sampaikan, nah tugas mendefinisikan pajak hari Sabtu ya. Nah, jadi kan abstrak. Ya hari Sabtu, pokoknya tepat waktu. Lewat Sabtu nanti nilainya kurang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tidak mengkerucut. Ya. Yang ketiga, senantiasa dalam bentuk positif. Jadi jangan yang negatif. Dilarang terlambat. Kita ganti dengan kalimat positifnya apa ya kira-kira Bu Jerry? Kalau dilarang terlambat, Bu Jerry, itu kalimat negatif atau kalimat positif? Hidupin dulu. Dilarang terlambat itu kalimat negatif. Negatif, berarti sesuai yang ketiga kita buat dalam bentuk positifnya kira-kira apa? Datang atau hadir tepat waktu. Good, baru kita beri apresiasi. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren, mantap. Oke, hadir tepat waktu. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan perbanyak sampai 20 keyakinan kelas. Pening anak-anak ngapalin keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Bisa kita selaras sepadankan, misalnya saling menghormati, saling menghargai, tidak ini, tidak itu, kita jadi menjadi toleransi antar sesama teman. Nah begitu ya Bapak Ibu, saling menghormati, saling menghargai. Banyak niat terlibat anak kita ngapal keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jangan pula keyakinan kelas kita menjaga kebersihan lingkungan kecamatan Sungai Gelam, bukan tugas kita Bapak Ibu ya. Ya, jadi boleh misalnya Bu Susi ngajar di Pasir E101, menjaga kebersihan kelas 10E1. Nah, begitu cukup stop kita saja. Karena 10E2 juga punya keyakinan kelas yang berbeda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi anak-anak kita suruh, ayo idemu apa? Idemu apa? Semua anak suruh mengeluarkan ide. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Perlu adanya evaluasi. Kayaknya keyakinan kelas ini kita ubah ya nak, perlu evaluasi. Tapi jangan pula mengevaluasinya setiap pertemuan. Habis kita menyepakati keyakinan kelas saja ya. Oke, secara berkala 1 kali 1 semester Bapak Ibu ya. Next dokter. Nah ini contoh keyakinan kelas.
selalu bersikap positif, universal kan Bapak Ibu. Pokoknya yang positif-positif aja. Termasuk mungkin sopan santun di sana, ya kan positif. Datang tepat waktu di sana, positif kan? Nah, kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, universal kan? Pokoknya mengumpul tegas tepat waktu. Ketika ada diskusi aktif. Berarti kan itu memberikan yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya, jadi jangan mentang-mentang ada pena, ambil berarti misalnya kayak gini kasih jujur tadi. Kan termasuk di sini percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, jadi misalnya yang piket mengerjakan tugas, tanggung jawab di sana ya. Misalnya mengumpulkan tugas tadi, senantiasa membantu ya tadi tolong menolong misalnya di sana, peduli misalnya di sana kan, jadi sifatnya universal. Next Bu Okta. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya Bapak Ibu di kelas 11 MIPA 1. Coba kita lihat nanti, boleh dikomentari jika ada tanggapan. Nah, begini Bapak Ibu, semua anak kita suruh menuliskan idenya. Semua anak dulu ada 30, Bu Rian 30 kita suruh memberikan ide. Karena semua anak itu mempunyai kodrat alam berbeda-beda. Ada yang inginnya happy, ada yang inginnya nyaman, ada yang inginnya berprestasi, ada yang ingin aman, ada juga mungkin yang ingin tidak dibebani tugas. Ya Bapak Ibu ya, macam-macam tingkah anak kita. Nah, ini dokumentasi saya di 11 MIPA 1. Setelah itu, setelah anak-anak memberikan idenya ditulis dalam bentuk kertas, atau boleh mereka sampaikan secara lisan, nanti sekretaris kelasnya menuliskan, mereka tempel di depan. Nah, dirangkum. Mungkin yang kata si A saling menghormati, kata si B saling menghargai. Ini kita rangkum aja ya nak, kata-katanya saling menghormati dengan saling menghargai kan selaras. Kita ganti dengan toleransi seperti itu. Misalnya tidak mencontek, tidak mencuri barang, kita ganti dengan jujur. Nah, begitu ya Bapak Ibu, di situ peran kita. Next Bu Okta. Setelah itu disepakati, anak-anak kita anak-anak hebat semuanya Bapak Ibu. Setelah dia buat keyakinan kelas, dia sampaikan idenya, dia tanda tangani, dia publikasikan. Kami 11 MIPA 1 siap melaksanakan keyakinan kelas. 11 MIPA 1 luar biasa, menyala. Oke, next Bu Okta. Terakhir, segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin yang belum menjalani pendidikan guru penggerak aneh ya, apa itu segitiga restitusi ya? Coba kita lihat. Mari kita saksikan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini untuk siswa yang kebetulan mengalami kendala dalam mentaati aturan, mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Ini kita restitusi mereka supaya mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ada 3 langkah Bapak Ibu, coba Kota. Ada 3 langkah. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa sih itu? Coba kita lihat. Menstabilkan identitas itu seperti apa ya? Ini khusus untuk anak-anak kita, anak murid kita yang kebetulan belum melaksanakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, belum mentaati peraturan. Coba kita lihat dulu kan. Nah, menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan kita, kamu buat salah lagi kan? Kita bisa menyelesaikan ini kok. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Apakah kamu bersedia sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri,
identitasnya ya Bapak Ibu ya. Next Bu Ota. Validasi tindakan yang salah kita gali dulu, ya kan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi jangan anak-anak melanggar aturan, tidak menjalankan keyakinan kelas Bapak Ibu langsung negatif, kita negatif thinking. Kita gali dulu. Ada apa? Mengapa kamu melakukan seperti itu? Next, ya. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Sekarang kan tadi sudah kita susun keyakinan kelas bersama mereka. Jadi Bapak Ibu yang menyusun keyakinan kelas itu, wali kelas bersama anak-anak itu kesepakatan di kelasnya. Kita guru mapel saat untuk proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu sudah kita susun kan? Ada tidak kira-kira dalam kita melaksanakan pembelajaran itu anak yang terkendala? Ibu Susi punya pengalaman nggak? Terima kasih Bu Ria. Agak sedikit. Tetap semangat. Kalau kendala di kelas, biasanya ada beberapa anak yang memang agak susah dipahami. Maksudnya kita sudah bicara baik-baik, tapi masih juga melakukan hal yang sama seperti itu. Saya juga kadang-kadang bingung, saya ini kategori guru yang jarang marah gitu. Tapi anak-anak memang mungkin pengaruh dari luar, pergaulan di luar, sehingga tidak begitu terima ketika kita memberikan arahan. Saya berpikir mungkin apa saya yang salah karena tidak pernah marahin anak gitu, atau memang anaknya yang tidak memang agak keras ya. Karena kan sebab anak ada yang berbeda-beda tuh, ya kan, seperti kita juga adik-beradik juga kan punya karakter yang berbeda dengan orang tua yang sama. Jadi memang menurut saya mungkin lebih pendekatan lagi, mungkin ilmu manajerial tadi yang mungkin diterapkan ya. Mungkin selama ini saya lebih ke pemantau seperti itu. Jadi ya anak-anak pasti tetap anak-anak yang terbaik rasa saya. Mereka punya karakter tersendiri yang memang mesti kita pahami karena kita mentor mereka. Oke, beri apresiasi untuk Ibu Susi. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren, mantap. Oke, Bapak Ibu, Pak Leo atau Ibu Siska boleh mungkin Pak Leo punya pengalaman enggak? Atau anaknya baik-baik semua di kelas PS2? Iya, coba gimana? Pernah pasti punya pengalaman anak yang terkendala ya Pak Leo ya? Apa yang Pak Leo lakukan? Ya Bu, terima kasih. Jadi kalau restitusi ini kan seperti yang baru saya dapat informasinya dari Bu Ria. Memang kalau di lapangan itu seperti anak saya sendiri di kelas 11 IPS 2, bahkan ada anak itu yang lebih tingkat kenakalannya, bukan soal nggak buat tugas, bukan soal datang terlambat lagi, bahkan lebih di atas itu Bu Ria. Nah mungkin dari pengalaman saya memang kalau untuk menerapkan seperti restitusi ini memang belum pernah saya lakukan. Mudah-mudahan setelah ada informasi yang kami peroleh pada hari ini bisa berpengaruh banyak terhadap anak-anak yang tingkat kenakalannya lebih dari yang sudah batas koper lah. Begitu Bu ya. Oke, baik. Beri apresiasi Bapak Ibu. Wow, keren, semangat dong. Wow, keren. Wow, keren, mantap. Oke, terima kasih Pak Leo dan Ibu Susi. Jadi benar ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita, murid kita itu pribadi yang unik sebenarnya, dengan berbagai kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi dengan kodrat zaman seperti ini ya. Coba kita saksikan seperti apa sih bentuk. Kebetulan saya sudah melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita saksikan, mari kisah. Nah, kasusnya, peristiwa ini terjadi di lingkungan SMA Negeri 10 Muaro Jambi, kelas 11 MIPA 1. Di sini ada pertengkaran dua orang murid, yaitu antara Irma dengan Vanda, di mana Vanda tanpa sengaja merusak handphone Irma sehingga membuat Irma marah besar sampai membentak Vanda.
Lanjut, mari kita saksikan. Tegak. Marah ya, bertengkar nih Bapak Ibu ya. Jadi saya panggil karena itu terjadi di jam pelajaran kan, di jam istirahat saya panggil. Bentuk apa? Next, Bu Okta. Saya coba selesaikan dengan restitusi. Nanti boleh ditanggapi Bapak Ibu ya. Next, Bu Okta. Saya marahin Anda sebetulnya, tapi saya juga bentuk dia. Terakhir saya minta ganti ibu, apa saya bicara. Ibu paham sekarang ya. Ibu tetap menghargai kamu. Nah, kira-kira dengan perbuatanmu hari dengan membentaknya itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan Mas kita? Tidak. Next, Bu Okta. Kita tanyakan Bapak Ibu ya, keyakinan Mas mana yang sudah? Saling menghormati atas sama teman. Menurut Ibu, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Sangat penting sekali. Oke, kalau menghormati antar teman itu penting, lalu keyakinan Mas apa yang akan dilakukan untuk menahan amarah? Saya akan bersabar dalam menghadapi teman-teman saya. Kemudian saya akan lebih menghormati mereka. Bagus sekali. Tapi sekarang kita sudah menemukan solusinya ya. Apakah Ibu bersedia memperbaiki sifat Ibu? Iya, saya bersedia. Oke, kalau bersedia memperbaikinya, apa yang akan dilakukan terhadap Anda? Mungkin pertama-tama saya akan ketemu sama kalian dulu, terus saya minta maaf karena dia adalah anak kalian. Tapi saya akan bahas untuk bagaimana cara kami bisa solusi akhir saya itu. Oke, bagus ya. Nanti kita sudah menemukan solusinya ya. Iya, tetap semangat ya Irma. Dalam memahami sikap dan perilaku teman-teman. Oke, Sekarang silakan kembali ke kelas. terima kasih Bu. Iya. Baik. Oke, baik. Ada yang ingin ditanggapi Bapak Ibu dari penerapan itu? Jadi si Irma itu telah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Nah, jadi saya coba terapkan dengan segitiga restitusi. Mungkin Ibu Nurbayanti bisa memberikan tanggapan. Oh iya. Jadi kalau di posisi Irma ya wajar dia marah ya kan, karena HP-nya terjatuh. Cuman sikapnya kan nggak mesti harus emosi atau apa gitu kan. Bisa ya, dia harus bisa meredam emosinya, karena dengan temannya kan nggak sengaja dan sudah meminta maaf gitu kan. Pasti ada jalan solusinya. Ya temannya juga pasti bersedia mengakui kesalahannya dan akan mengganti. Jadi memang harus bersikap sabar. Tapi ya wajar ya, namanya emosi sesaat. Tapi pada akhirnya kan dia menyadari gitu. Nah itulah pentingnya peran kita sebagai seorang guru ya. Jika anak ada masalah, kita menguatkan lagi mereka bahwa wajar, biasa manusia berbuat salah, itu manusiawi. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Cuman di akhirnya dia harus menyadari bahwa
apa yang sudah dia lakukan itu sudah melanggar budaya positif atau tidak. Itu yang paling penting. Oke, beri apresiasi. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren, mantap. Oke, boleh kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Anak-anak pasti seru, pasti wow keren itu ya. Dia menanti teman-teman yang memberikan pendapat. Jadi kan teman-temannya nanti berlomba-lomba memberikan pendapat supaya dapat wow keren tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita gali mengapa dia melakukan kesalahan. Terus kita ajak bersedia nggak memperbaikinya ya Bapak Ibu ya. Benar sekali kata Ibu Nurbaiti. Kita baik anak maupun guru itu tempatnya salah dan hilaf. Cuman kita mengakui nggak kesalahan kita. Bersedia nggak kita memperbaikinya ya Bapak Ibu ya. Itu yang terpenting kita terapkan melalui restitusi. Ada lagi kasus kedua. Next Bu Okta. Oh ini ada respon si Irma, kita lihat. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ira. Saya mendapat pelajaran untuk selalu bersabar, mengendalikan diri dari amarah, dan saling menghormati serta menghargai anak teman-teman. Terima kasih Bu Ira untuk pelajaran yang berharganya. Semoga Ibu sehat selalu dan selamat pagi. Oke, jadi anak-anak murid kita itu senang Bapak Ibu. Dia walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia senang diajak mencari solusinya dengan berdiskusi. Ya Bapak Ibu, jadi dia senang, apresiasi dia seperti itu. Coba kita lihat kasus kedua, next Bu Okta. Nah ini contoh kasus kedua, masih terjadi di kelas 11 MIPA 3 yang bernama Reza. Dia bolos sekolah, padahal jam pelajaran fisika akan masuk. Sebelumnya Reza, temannya Ariski telah mengingatkan agar tidak bolos, tetapi Reza tetap melakukannya. Mari kita lihat kejadiannya. Bolos ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi ada anak yang melapor, Bu, Reza kemarin bolos. Pas saya absen juga kebetulan dia tidak ada. Saya coba panggil ya Bapak Ibu. Saya terapkan juga cari solusinya dengan restitusi. Assalamualaikum Bu. Aku dengar Ibu memanggil saya Bu. Dia minggat hari Sabtu, hari Seninnya saya panggil. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Ibu mengandung hari ini? Ibu, saya telah melakukan kesalahan karena sudah lulus dan belajar fisika kembali. Dia udah tahun di luar ya Bapak Ibu ya. Next Bu Okta. Sekarang kita silakan Ibu. Kenapa kamu bolos sekarang? Ibu, saya lulus kembali karena saya mampu. Saya belum mengingat tugas Ibu di bulan kemarin. Maaf Ibu. Ya, karena setahu Ibu, kamu belum pernah bolos di jam pelajaran Ibu ya? Ibu, baru pertama kali Ibu. Mohon maaf Ibu. Ya, Ibu paham sekarang ya. Ibu sangat menghargai kejujuranmu. Next. Nah sekarang, kira-kira perbuatan seperti itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan Mas kita? Ya, kita tanyakan ya Bapak Ibu ya. Ibu, saya tidak disiplin Ibu. Jadi, menurut Reza, disiplin itu penting atau tidak? Sangat penting sekali. Nah, kalau disiplin itu penting, kira-kira keyakinan Mas mana yang akan Reza gunakan untuk menegakkan disiplin? Saya akan bertanggung jawab. Saya akan mengajarkan tugas teman waktu dan saya tidak akan bolos lagi. Oke, nah ini berarti sekarang kita sudah menemukan solusinya ya. Ya, nah sekarang setelah kamu kembali ke kelas, jangan kembali lagi ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi saya coba terapkan segitiga restitusi, bukan Reza sini, kamu bolos kemarin jam Ibu ya, mengapa? Itulah kamu. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil? Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu kemarin mengapa bolos? Nah,
Nah, kita lihat dia, oh iya Bu, saya bolos karena saya belum mengerjakan tugas, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian next dokter, kita lihat lagi tanggapan si Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dari Saputra dari kelas 9 saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan beliau. Saya mendapat pelajaran untuk selalu rajin belajar dan menghargai waktu sebagai seorang pelajar. Terima kasih beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi dia senang ya Bapak Ibu ya. Kita cari solusinya dari kesalahan yang sudah dia lakukan, dari keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Next Bu Okta. Nah, penutup, tibalah kita di terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Siap kita merefleksi diri Bapak Ibu? Di mana saya sekarang ya? Coba siapa yang bisa membantu memberikan argumennya? Mungkin Pak Leo lagi lah. Di mana kita sekarang ya? Mampu gak kita untuk menuju posisi among? Nah, di mana kita sekarang? Coba Pak Leo mungkin bisa memberikan argumennya. Di mana posisi? Ya Bapak Ibu, silakan Pak Leo. Tadi pertanyaannya gimana Bu? Jadi kita tiba di penutup Pak Leo ya. Jadi program disiplin positif ini dan budaya positif ini hendaknya terjadi pada kita guru dan kita aplikasikan di sekolah kita. Sekarang kita refleksi diri kita, di mana kita. Kalau saya Bapak Ibu, saya pribadi sebelum mendapatkan program pendidikan guru penggerak ini, saya berada pada level 2 dan 1. Tadi itu 5 posisi kontrol guru. Saya penghukum, saya pembuat rasa bersalah, tapi pelan-pelan saya sudah menjalani pendidikan guru penggerak kurang lebih 3 bulan. Pelan-pelan beranjak menjadi posisi teman, menjadi posisi pemantau, dan insya Allah menuju posisi manajer. Coba Pak Leo merefleksi diri dalam keseharian murid-murid kita, di mana posisinya? Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau saya sendiri kepada diri saya, mungkin saya masih pada level yang penghukum. Oh iya. Namun setelah adanya program dari guru penggerak yang diarahkan oleh kuliah, saya akan mencoba untuk belajar pelan-pelan untuk bisa menjadi manajer. Iya, pelan-pelan, benar sekali. Dari siswa-siswa saya. Terima kasih Pak Leo. Coba Ibu Lofi atau Ibu Siska, di mana peran Ibu sekarang? Baik Ibu Ria, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah setelah saya juga mengikuti Ibu Ria ya, guru penggerak juga, banyak ilmu yang saya dapat yang bisa merubah perspektif kita dalam mendidik peserta didik kita. Salah satunya ketika budaya positif ini. Awalnya saya sudah di fase menghukum, sudah sebagai teman pernah, bahkan itu mungkin lebih banyak dari menghukumnya, karena otomatis kita ingin ada perubahan ya Ibu Ria ya. Nah, kemudian pemantau cukup bertahan lama di pemantau. Kebetulan saya juga sebagai wali kelas di kelas 11 Ibu Ria. Alhamdulillah setelah mempelajari ilmu-ilmu yang didapat dalam budaya positif ini, saya sudah bisa mulai menerapkan posisi sebagai manajer. Saya memanajer peserta didik saya dalam pengambilan keputusan di kelas, sehingga tidak harus saya menunjuk-nunjuk seperti ini. Mereka sudah memiliki kesadaran penuh. Dari mana kesadaran itu mereka peroleh? Ketika kita membuat keyakinan kelas tadi. Nah, dari keyakinan kelas tadi mereka memiliki kesadaran diri sehingga mempermudah pekerjaan saya dalam manajemen kelas saya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Leo, Bu Lopi. Terakhir Ibu Sumini mungkin
merefleksi dirinya di mana kita sekarang? Di Lamborghini ya. Terima kasih Bu ya. Mungkin tadi yang diatur semua guru penggerak ya. Kalau saya hanya Calon guru penggerak angkatan 12 insya Allah ya Bu ya. Amin. kayaknya belum sampai ke sana lah ya. Kalau saya sendiri untuk posisi kontrol gurunya ya, saya ambil yang sebagai pemantau karena saya hanya memperhatikan khususnya nih, maaf ya Pak Leo ya, khususnya di kelas 11 IPS 2 saya perhatikan cuma anaknya itulah, jadi saya menggelar nama anak itu 3 serangkai ya, karena hanya itulah orangnya. Setiap masuk dengan jam saya, dia selalu terlambat, nggak pernah dia tepat waktu, nggak pernah. Kebetulan hari Jumat ya, jadi yasinan ya, Bu ya. Kemudian saya berikan tugas, tidak pernah dilaksanakan. Kita waktu berjalan terus, dia terlambat ada sejam, setengah jam. Nah itu, kemudian saya panggil juga, Bu ya, kenapa kamu gini-gini? Saya lapar Bu, katanya. Saya ke kantin, ada dia sudah datang, tetapi ke kantin, tidak langsung ke lokal. Itu yang saya alami, kayak saya masih dari pemantau lah ya. Kalau teman mungkin lokal lain, bukan lokal itu mungkin ya. Terima kasih Bu ya. Oke baik, mari kita apresiasi dulu ketiganya, paling Bu Lofi dan Ibu Sumini. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren, mantap. Oke Bapak Ibu luar biasa Ibu Sumini, karena kebetulan Ibu Sumini ini salah satu wakil kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Beliau belum guru penggerak, sudah berada di level pemantau. Nanti insya Allah pelan-pelan di posisi manajer ya Bu ya, bawa anaknya menyelesaikan masalahnya dengan restitusi, panggil, gali, ajak, bersedia nggak memperbaiki kesalahannya. Selama ini Bu baru menggali ya, baru validasi tindakannya, dia ke kantin tidak belajar, tapi insya Allah ya Bu ya. Semangat untuk kita semua Bapak Ibu, luar biasa. Terakhir saya ingin refleksi secara keseluruhan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Mulai dari awal saya menyampaikan, jadi saya dulu ya, dari saya merefleksi diri. Dengan adanya budaya positif ini kita terapkan di sekolah Bapak Ibu, dengan kita dapat informasinya, saya mendapat dari pendidikan guru penggerak, program guru penggerak yang sudah saya jalani dan Bapak Ibu yang lain juga sudah menjalani, kami diseminasikan di sekolah Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan sekolah kita SMA Negeri 10 Muaro Jambi ini bisa menerapkan semua budaya-budaya positif yang dianjurkan. Nah begitu Bapak Ibu. Kemudian saya minta refleksinya terakhir dari Bu Nurbaiti terkait kegiatan hari ini ya Bu, terkait kegiatan hari ini. Terima kasih. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Ria. Dari awal sampai akhir itu mantap, semangat, mengenang tepat sasaran. Ya memang benar ya Bapak Ibu, memang budaya positif ini tidak bisa kita abaikan. Setiap saat, setiap waktu kita mesti menerapkan baik di lingkungan kerja ataupun di rumah kita terhadap anak-anak. Karena dampak dari budaya positif ini sangat luar biasa terhadap motivasi anak dari dalam tubuh dia, dari diri anak. Jadi saya mengapresiasi kegiatan ini luar biasa dan memang tetap harus kita terapkan selalu. Tidak cuma hanya kegiatan ya tinggal kegiatan, tapi setelah itu kita kembali ke kodrat alam lagi, ya. Oke, luar biasa. Sekian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa partisipasi kita semua, aktivitas kita semua. Saya selaku pemapar mengenai diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah. Jika ada salah kata, salah hilaf, salah sebut, salah ucap, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilafan hanya milik kita. Kepada Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menuju budaya positif. Amin amin insyaallah. Saya kembalikan kepada Ibu Sumini selaku MC. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Ibu ya.
terima kasih dari kita sudah mendengar semua apa yang disampaikan beliau. Saya sendiri yang sudah keluar senang banget ya, sudah banyak sekali saya ketemu dari adik-adik kita dari yang angkatan 9, sekarang kalian 10 ya. Sangat banyak sekali membantu kita, khususnya saya ya, mungkin memang saya boleh mengajar di kelas 10 ya, puri-puri merdeka, tapi dengan ini insya Allah saya sedikit menerapkan ke kelas yang saya ajarkan ya. Kita tahun 2026 mungkin saya jadi puri-puri merdeka ya, kelas 10. Ini besok masih kelas 12, jadi saya mengajar puri-puri merdeka, tetapi sedikit saya masukkan. Sekali lagi tangan kemudian ya, kita lihat dari bodi adanya semuanya. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini kesepakatan antara kita, antara kamu sebagai murid sama ibu sebagai guru. Apa tujuannya? Supaya terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak ibu nanti silakan tuliskan di sini. Kita bersepakat selama pembelajaran fisika ngapain? Ya, tapi ingat nak, kesepakatan kita itu tidak boleh dengan kalimat negatif. Harus dengan kalimat-kalimat yang bersifat positif. Kamu curahkan semua pendapatmu, tulis di sini, nanti kita tempel. Ya, kita tempel, kita rangkum menjadi satu, menjadi kesepakatan kelas. Tapi itu tadi syaratnya tidak boleh menggunakan kalimat negatif dan tidak boleh menggunakan kalimat larangan seperti dilarang, tidak boleh, atau kalimat ancaman. Kalau terlambat nanti begini, tidak boleh. Positif, apa kesepakatan? Contohnya misalnya, kamu ada bersepakat dengan orang tuamu di rumah. Ada apa contohnya misalnya? Makan bersama. Makan bersama, sepakatnya apa lagi? Pulang tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu. Nah itu contohnya. Sekarang kamu pikirkan kita sepakat apa dalam proses pembelajaran. Paham ya? Silakan tuliskan di sini. Nanti ditempelkan di karton. Ya. Siapa tolong ibu bagi? Nah, bagi ibu. Bagi temannya satu-satu. Kamu pakai apa? Satu-satu tulis pakai pena ya. Silakan ditulis apa kesepakatan kita. Misalnya mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti kegiatan belajar dengan 3S, sampai serius sukses, atau mengerjakan tugas dengan 3S sampai serius selesai. Ya nah, apa kesepakatan kita? Intinya untuk pembelajaran kita supaya menyenangkan. Ya kan? Sudah nak? Nah ibu minta tolong 2 orang laki-laki, anak laki-laki, Rio sama Adit. Tempelkan ini nak di papan tulis. Sini Rio sama Adit. Tempel di papan tulis ya. Yang lain tetap dituliskan kesepakatan kelasnya, biar nanti kita tempel di sini. Sini. Bantu Iwan, bantu ya. Keyakinan kelasmu masing-masing, kesepakatan kelas kamu masing-masing ya. Kamu menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Keempat-empat sudutnya nak.
kasih ya Adit dan Wayan. Sudah? Yuk, yang sudah boleh ditempelkan di sini nak. Yang sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya boleh ditempel di sini. Yuk. Gantian. Iya, ayo maju. Dari atas. Awas, jangan dempet-dempetnya, nanti tidak cukup. Ayo, sudah? Oke, ya. Oke. Siapa lagi? Nah, kamu terakhir. Siapa lagi? Oke, di bawah sini ada Bapak. Sudah semua? Masih ada yang belum menempelkan? Sudah semua? Oh, ada yang jatuh. Oke, sudah semua? Nah, sekarang Ibu minta bantu sekretaris kelasnya siapa? Aulia? Aulia? Si Panda? Oh iya. Spidol mana nak? Oke nak, nah jadi karena anak ibu semua sudah membuat kesepakatan kelasnya. Sekarang mari kita lihat ya kesepakatan yang sudah kamu bikin, nanti dibacakan oleh Panda, ibu tuliskan di sini. Yang kira-kira sama, misalnya nih kesepakatan antara Irma dengan Febri sama, berarti kita tulis cuma satu, ya dak? Yang kalimat-kalimat negatif kita buang ya. Yang sama ada kalimat larangan juga tidak usah kita gunakan. Yang kita gunakan hanya kalimat-kalimat positif saja. Oke ya, semua sambil koreksi. Baca Panda yang pertama. Belajar dengan santai tapi serius. Kesepakatan kelas. 1. Belajar dengan santai tapi serius. Yang kedua, Belajar dengan santai dan menyenangkan tetapi serius dan fokus. Oke, nanti sama ya. Cuma kita tambah ya nak. Ya. Apa namanya belajar dengan santai, serius, dan fokus dan menyenangkan. Itu ya kita tambah ya, tapi sudah terangkum di sana. Belajar dengan santai, serius, fokus, dan menyenangkan. Nah ini sudah dapat berarti dari kesepakatan beberapa orang menjadi 1-2 kesepakatan. Yang kedua, Panda. Saya ingin saat pembelajaran sedang berlangsung menciptakan suasana yang tentram dan damai. Nah, berarti di sini ya, belajar dengan suasana yang tentram dan damai. Ya gitu ya. Berbeda nggak dengan yang pertama? Beda ya. Dengan suasana yang tentram dan damai. Terus Panda, yang ketiga nak. Setiap masuk pembelajaran melakukan permainan agar tidak jenuh. Oke, berarti menginginkan games atau ice breaking. Oke, berarti pembelajaran yang menggunakan games atau ice breaking ya. Pembelajaran yang menggunakan game atau ice breaking. Apa lagi? Tidak ke kantin saat jam pelajaran. Tidak ke kantin saat jam pelajaran. Apa tuh? Kita ganti dengan kalimat apa? Tidak ke kantin saat jam pelajaran. Iya, tetap berada di kelas saat belajar. Ya, dak? Tetap berada di kelas saat jam pelajaran. Begitu ya? Apa lagi? Sudah Pak? Baca. Memperhatikan penjelasan dari guru dengan seksama. Memperhatikan penjelasan dari guru dengan seksama. Memperhatikan penjelasan dari guru
dengan seksama. Apalagi? Belajar yang fokus setiap pembelajaran fisika. Sama ya? Sama sini. Sama dengan nomor 1 ya. Apalagi? Sikap belajar yang baik seperti bersikap jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian. Nah, berarti apa? Jujur ya. Jujur. Bersikap jujur saat belajar atau di sekolah? Di sekolah. Di sekolah ya. Bersikap jujur. Bersikap jujur adalah di rumah kan juga jujur. Ya lanjut panjang ya kan? Membantu untuk membersihkan kelas. Saling membantu untuk membersihkan kelas. Yuk lanjut Panda. Saling membantu untuk membersihkan kelas. Nah, saling membantu. Kata positifnya apa kira-kira? Siapa yang bisa? Kami, Bu, Ya, silakan Irman. bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya? Oke, berarti bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Oke, masih ada Panda? Nah, apa lagi? Bertanya kepada guru ketika ada materi yang tidak dimengerti saat belajar. Oke, apa berarti itu? Bertanya kepada guru saat ada materi yang tidak dimengerti saat belajar. Artinya apa? Kita sepakat untuk supaya kamu berani bertanya. Apa itu? Apa? Oke, apa nak? Aktif dalam mengikuti pembelajaran, ya kan? Aktif dalam mengikuti pembelajaran. Apa lagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sudah tadi ya, mengumpulkan tugas ya? Oh, jujur tadi ya, aktif dalam pembelajaran. Mengumpulkan tugas tepat waktu ya? Ya, sepakat ya? Mengumpulkan tugas tepat waktu, sepakat? Oke. Lanjut, Panda, masih ada nak? Ada, Bu. Apa lagi? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, apa itu? Kalimat tidak bolehnya kita abaikan. Diganti dengan apa sebaiknya? Tidak boleh makan saat pelajaran. Apa? Sebaiknya tersedia dalam Apa, Irma? Tertib dalam saya. Ya, Ulan? Ya. makan dan minum pada saat jam pelajaran telah selesai. Oke, sepakat ya? Makan dan minum saat jam pelajaran selesai. Oke. Masih ada Panda? Sudah, Bu, rata-rata sama. Sama, rata-rata sama. Oke. Yang terakhir tadi makan dan minum saat jam pelajaran usai ya, atau saat jam istirahat aja ya nak? Saat jam istirahat ya. Oke, jadi terima kasih Panda, Ibu ucapkan sudah membantu membacakan itu. Silakan duduk Panda ke tempatnya. Jadi anak-anak Ibu, sudah ketemu kita dari rangkuman yang kamu bikin ini, sudah dapat kita 11 kesepakatan kelas yang akan kita sama-sama jalankan saat pembelajaran. Nah, sekarang Ibu minta kamu menulis kembali yang 11 ini per kelompok. Ya, nanti Ibu bagi sticky note-nya. Kemudian kita tempelkan kembali dalam karton. Kita tempelkan kembali di karton ini. Nanti kamu tempelkan lagi dengan rapi. Kalau ini kan belum rapi ya. Kamu tempel lagi di sini. Itu yang akan kita sepakati bersama. Kamu tanda tangani nanti. Paham nak? Paham ya. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok. 4 kelompok aja. Lurus ini nih, Pak, biar sama. Apa Rena? Kenapa? Walah. Sakit. Terlalu banyak. Sudah nak, karena kita sudah membentuk kesepakatan kelas kita, jadi Ibu minta tolong kamu tuliskan di sini, ya ada 10, tuliskan kelompok ini tulis, nanti ini kita tempel di sana, ya. 10 silakan. Nah, nak, itu kesepakatan kelasnya kan ada 10 saya yang kesepakatan
kelasnya kan ada 10. Nanti masing-masing nulis ya, ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berarti Irma 2 ya, nomor 9 dan nomor 10. Oke. Nah, ini nanti ada penggaris. Ini nanti dibagi 2. Ya, ini dibagi 2. Nah, tulis di atasnya kesepakatan kelas. Ya. Nah, baru di sini ditempel yang 10 itu. Yang separuhnya kan kita garis bagi 2. Yang separuhnya nanti untuk tanda tangan semua teman-teman. Paham ya? Atau satu orang yang mengerjakan itu siapa yang tulisannya agak bagus rapi? Irma. Nah, berarti Irma yang itu bagi itu kawannya. Ya, tapi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Isti 7, 8 ya. 9, 10, Irma yang garis ya. Sama nulis kesepakatan kelas. Oke ya. Enggak usah, nomornya enggak usah ditulis. Ya. Ya, gantian. Baik teman-teman, ininya sudah selesai. Mari kita bersama-sama menempelkan kesepakatan kelas kita. Ayo, mulai dari Isti. Di sini. 5 ya, 5 ke sana. Nanti ke 10 ya. Lanjut Febri. Jangan nepelnya. Ah, oke. Isti, Dina. Berarti di antara ini aja, nah. Di antara ini aja. Karena tinggal 3 lagi kan? Iya, di antara aja. Nah, agak ke tengah dikit, agak ke tengah. Ah, iya. Ah, iya sih, enggak apa-apa. Nah, satu lagi. Satu lagi di antara itu nanti ya. Nah, itu. Nanti Irma juga yang bilang sudah tanda tangan satu-satu ya. Terima kasih ya Irma dan teman-temannya. Baik anak-anak ibu, dengarkan ibu nak. Ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yang akan kita jalankan selama proses pembelajaran. Untuk memperkuat kesepakatan ini, mari kita tanda tangani bersama-sama. Sepakat ya? Mana spidol ibu nak? Ah ya. Udah apa ini aja. Nanti kamu maju satu-satu menandatanganinya ya. Inilah kesepakatan yang akan kita laksanakan. Mulai dari ibu ya. Oke, ya Irma, lanjut Irma. Oke, Isti. Nah, lanjut aja Bulan, enggak apa-apa, lanjut Bulan. Nah, nanti, ya begitu, terus.
Dah, yuk. Ayo, nah lanjut sambung. Pandas, sambung pandas. Nah, ini sebelahnya. Pakai spidol enggak, Bang? Di bawah, lanjut di bawah belakangnya. Din. Ini buka nih, pelan. Ya, pakai spidol. Yuk. Sini. Febri udah. Febri. Nah, lanjut ke bawahnya. Febri di bawahnya, Pep. Lanjut. Aulia. Ayo langsung sebelah Liana. Lanjut sambung. Oke. Ayo. Agak ke sini dikit enggak apa-apa. Agak jarak-jarak enggak apa-apa. Oke. Ayo, Mayan. Ayo Din, Dinda. Anjani juga. Enggak apa-apa naik ke sini. Satu belum. Terakhir Rio ya. Si apa sudah? Kamu sudah nak? Oke baik anak-anak ibu, inilah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Semoga kesepakatan yang sudah kita buat bersama ini dapat kita laksanakan bersama saat proses pembelajaran fisika. Oke anak-anak ibu, bisa dipahami ya? Bisa. Inilah kesepakatan kelas kami dari kelas 11 MIPA 1. Kami 11 MIPA 1 akan melaksanakan kesepakatan kelas kami dengan sebaik-baiknya. 11 MIPA 1 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu dari kelas 11 MIPA 1. Barusan kami sudah melaksanakan penyusunan keyakinan kelas. Saya merasa sangat senang sekali. Keren dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanda Mutiara Zafitri dari kelas 11 IPA 1. Saya merasa sangat senang sekali diikutkan dalam pembuatan penyusunan keyakinan kelas oleh Ibu Ria Anggraini. Luar biasa. Nggak bisa, aku udah mau tahu tengok dipecah. Iya ya, Ma. Pokoknya kau ganti. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Irma. Yuk, panggil saya, Bu. Ya, silakan. Kalau boleh saya tanya, Bu, Ibu mengenai berapa ya, Bu? Oh, tidak ada hal yang serius. Cuma ingin berbincang sedikit saja sama Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke.
Gini Bu, jadi kemarin tuh Vanda jatuhin HP saya Bu. Jadi layar HP saya tuh sampai pecah Bu. Nah di situ saya marahin Vanda Bu, karena HP itu juga baru dibeliin sama mama saya. Oh begitu, wajar sih kalau Irma marah. Dan jika ibu berada di posisi Irma, ibu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya Bu, saya mohon maaf ya Bu. Ya enggak apa-apa. Apa yang Irma lakukan terhadap Anda? Saya marahin Vanda sih Bu, terus saya juga bentak dia. Terakhir saya minta ganti rugi Bu, HP saya yang pecah. Oh iya, ibu paham sekarang ya. Ibu tetap menghargai kamu. Nah kira-kira dengan perbuatanmu memarahi teman dengan membentaknya itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ya, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Irma langgar? Saling menghormati antar sesama teman Bu. Nah menurut Irma, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Sangat penting sekali Bu. Oke, kalau menghormati antar teman itu penting, lalu keyakinan kelas apa yang akan Irma lakukan untuk menahan amarah? Saya akan lebih sabar dalam menghadapi teman-teman saya, kemudian saya akan lebih menghormati mereka. Bagus sekali, berarti sekarang kita sudah menemukan solusinya ya. Apakah Irma bersedia memperbaiki sikap Irma? Iya, saya bersedia. Oke, kalau bersedia memperbaikinya, apa yang akan Irma lakukan terhadap Anda? Mungkin pertama-tama saya akan ketemu sama Vanda dulu, terus saya minta maaf karena udah marah-marahin dia. Terakhir saya akan bahas untuk bagaimana caranya kami bisa bagusin HP saya itu Bu. Oke, bagus ya. Berarti kita sudah menemukan solusinya ya? Iya Bu. Iya, tetap semangat ya Irma dalam menghadapi sikap dan perilaku teman-teman. Iya Bu. Iya, sekarang silakan kembali ke kelas. Ibu, terima kasih Bu. Iya. Selamat pagi Bu. Pagi. Jangan anu nak belajar fisika nih. Ai sini gue belajarnya dulu. Ai udah aja. Assalamualaikum Bu. Apa benar Ibu memanggil saya Bu? Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Ya, Bu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu memanggilmu hari ini? Ya Bu, saya telah melakukan kesalahan karena sudah bolos jam pelajaran fisika kemarin Bu. Begitu. Sekarang coba ceritakan ke ibu, mengapa kamu bolos kemarin? Ya Bu, saya bolos kemarin karena saya takut Bu. Saya belum mengerjakan tugas yang Ibu berikan kemarin. Maaf ya Bu. Ya, karena setahu ibu, kamu belum pernah bolos di jam pelajaran ibu ya? Ya Bu, baru pertama kali Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya. Ibu paham sekarang ya. Ibu sangat menghargai kejujuranmu. Nah sekarang, kira-kira perbuatanmu seperti itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tidak Bu, saya tidak disiplin Bu. Oke, menurut Reza, disiplin itu penting atau tidak? Sangat penting sekali Bu. Nah, kalau disiplin itu penting, kira-kira keyakinan kelas mana yang akan Reza tingkatkan untuk meningkatkan disiplin? Saya akan lebih bertanggung jawab. Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan saya tidak akan bolos lagi Bu. Oke, baik. Berarti sekarang kita sudah menemukan solusinya ya. Ya, nah sekarang silakan kembali ke kelas. Jangan diulangi lagi ya, nak. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Irma Tibor Hombing. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ria. Saya mendapat pelajaran untuk selalu bersabar, mengendalikan diri dari amarah, dan saling menghormati serta menghargai antar sesama teman. Terima kasih Bu Ria untuk pelajaran yang berharganya. Semoga Ibu sehat selalu dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Saputra dari kelas 11 MIPA 3. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ria. Saya mendapatkan pelajaran untuk selalu rajin belajar dan menghargai waktu sebagai seorang pelajar. Terima kasih Bu Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.